Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Erni Hermanawati, guru SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, CKP Angkatan 5, Fasilitator 11. Kesempatan ini saya akan menyajikan supervisi akademik dengan paradigma coaching dari tahap praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi, di mana coaching ini dianggap sebagai percakapan yang bisa memberdayakan baik yang disupervisi maupun yang mensupervisi. Bagaimana perbincangan supervisi akademik dengan paradigma coaching? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Mang? Kumaha? Asal ada resah dan gelisah begitu, kelihatan ada apa tumben-tumbenan ini teh. Begini Bu, saya kan besoknya mau di supervisi ya. Aku bingung apa tuh ya? Supervisi besok. Iya. Sama ibu juga. Oh iya, sama ibu juga kan? Oh iya benar. Spesialnya Jadi anak. dua tuh. Papa tuh nih. Nah, anak-anak tuh apa namanya? Apa kayak harus dipersiapkan ya kalau mau diobservasi. Semacam praobservasi kali ya, Iya. kayak gitu. Oke, berarti ini kita harus tentuin dulu nih tujuan pembicaraan kita teh apa gitu kan. Malah kita nyantai aja ya, nggak usah ibu-ibu, saya juga Neng nanya. Nah dari Neng sendiri, tujuan dari perbincangan kita teh Neng pengen apa gitu, supaya dapat apa gitulah, apa yang diinginkan gitu. Ya supaya Kita dapat perjelas dulu. pencerahan gimana saya menghadapi anak-anak gitu pada saat nanti ketika diobservasi, pada saat melaksanakan pembelajaran gitu, anak-anak tuh Apa yang harus dipersiapkan? gitu, apa yang harus dipersiapkan ya Bu untuk observasi. Observasi. Oke. Nah dari Neng sendiri kira-kira ya, apa yang mungkin ada hal atau apapun lah itu yang ada ide untuk ingin digali untuk observasi besok, kira-kira apa? Anak-anak tuh melakukan percobaan supaya anak-anak tuh merancang gitu. Nah rencananya, nah itu pengennya pakai aplikasi gitu, Aplikasi. iya. Aplikasi. Nah, aplikasinya aplikasi PET. Apa itu baru denger ibu mah? Aplikasi PET itu aplikasi semacam virtual lab. Jadi anak-anak betul-betul bersimulasi seperti menggunakan alat-alat di lab. Nah, itu tuh kebetulan kan materi yang akan pada saat diobservasi nanti tentang tiang listrik. Nah, di situ tuh bisa nanti anak-anak gimana bisa merangkai listrik sehingga nanti anak-anak tuh seperti betul aja di lab gitu, nanti lampu menyala gitu dengan ada kabelnya, ada baterainya dan sebagainya, nanti ampere meter dan voltmeter juga ada gitu. Nah, Berarti kayak game berarti ya? Kayak gitu, bisa dikagetin juga sih? game kayak simulasi sih Bu, sebenarnya simulasi, jadi menggunakan alat aja. Kalau game kan nanti suka ada ini sih, tapi lebih ke simulasi. Baru itu, tertarik juga ya. Nah, Bagus itu, bagus. Kalau ibu yang rasakan di sekolah kita baru tuh, nah itu bisa kayaknya di share. Nanti juga makanya belajar ya. siap. Wah gitu. Nah oke. Berarti tadi kan Neng udah ada media ya, apapun itu kan, media yang kita gunakan apapun itu gitu. Berarti kan artinya ada hal yang melatar belakangnya kan. Ya mungkin itu hal yang mendasar gitu. Jadi kira-kira apa ya
Neng udah ada punya media ini, berarti untuk apa media itu gitu. Ya, berarti kan berawalnya dari itu sih. Berarti kan kita lihat dari SKKD-nya ya. Iya, betul. SKKD-nya di sana itu KD-nya kan ingin merancang. Kalau tiga untuk pengetahuannya mah 3.5-nya mah kalau nggak salah teh apa ya, menerapkan konsep listrik. Iya. Nah yang 4.5-nya merancang percobaan. Berarti kan siswa kalau misalkan pakai media tadi, saya berharapnya siswa bisa merancang percobaan si rangkaian itu. Ya berarti ya ini kan untuk tujuannya ya. Oh iya, tujuannya berarti ingin merancang. Iya, Ya? tujuannya Oke. itu ingin merancang meskipun secara virtual. Berarti Ya. dari tujuannya dulu yang mendasar. Oh iya, ini Bu, aku teh kan udah bikin ya catatannya coret-coret gitu tentang tujuan misi yang ingin dicapai siswa. Misalnya siswa teh kalau secara pengetahuannya dengan setelah melakukan dengan aplikasi itu berarti siswa bisa membedakan rangkaian listrik tertutup terbuka. Kemudian siswa itu bisa menganalisis arah arus listrik, aliran elektron dan aliran elektron. Kemudian siswa itu nanti bisa menganalisis gitu. Syarat arus listrik dapat mengalir teh apa aja gitu kan bisa kelihatan nanti dengan menggunakan aplikasi itu. Nah tentunya kalau terakhir ya pasti tadi yang merancang. Siswa mampu merancang rangkaian dengan menggunakan aplikasi. Sudah ada gambaran tuh kan. Ya, Satu berarti kita harus apa ya tadi menentukan tujuan dulu ya. Oke, selanjutnya berarti untuk dari tujuan itu kan ada hal lainnya nggak yang ingin dicapai atau yang itu juga harus Neng persiapkan juga gitu. Nanti apa ya? Berarti kalau area yang ingin dicapai ya Tadi kan ya kasih peta tadi gitu. Tadi kan Neng dari itu ingin ada hal yang ingin digali apa ya tadi? Ya sebenarnya intinya mah yang pengen dikembangin dari kenapa saya ke medianya ini karena pengen pertama ya siswa tuh punya pengalaman kepada dirinya bahwa oh saya teh pernah melakukan percobaan meskipun secara virtual untuk materi itu gitu karena kan selama ini terbatas gitu untuk melakukan percobaannya di sekolah kita kan ibu apalnya gitu. Betul. Bisa jadi salah satu solusi ya. Iya gitu. Jadi meskipun secara virtual. Nah, mencoba pengen ngajarin aja gitu ke siswa teh menganalisis data, menganalisis apa yang diperoleh gitu pada saat merancang. Penting gitu meskipun meskipun saya teh masih nggak yakinnya teh karena siswa kita teh saya secara pribadi gitu ngelihatnya teh belum terbiasa gitu makanya pengen mulai dibiasakan gitu. Segala sesuatu kan mulai dari biasa dulu baru terbiasa kan. Ya. Jadi takut gitu ini teh akan nyampe enggak apalagi ketika mau dilihat, mau diobservasi gitu oleh ibu dan bapak. Kalaupun misalnya tanpa diobservasi mah ya jalan-jalan aja lah gitu ya. Cuma karena mau dilihat juga gitu bisi teh nyararang. Oh, kan yang namanya ini mah kan namanya juga kita kan mencoba. Kalau mencoba itu kita kan seperti kita tahu kita lebih menghargai proses kan gitu. Jadi kalau menurut ibu sih nggak usah takut gitu. Karena punya rencana ini sudah apa yang mau diobservasi ingin dikembangkan apa, ya maju aja gitu. Kan nanti kalau misalnya ada masalah kita bisa bicarakan lagi kan. Kalau misalnya ada kendala apa gitu setelah dicoba gitu kan, benar nggak? Gitu. Berarti apa yang tadi nyambung yang tadi dari yang ingin apa yang melatar belakang itu apa yang ingin munculkan gitu? Ya berarti kan ingin menganalisis sama merancang berarti sekarang mah ya saya harus mempersiapkan aja strateginya di mana gitu ya yang benar. Maksudnya karena ini di awal untuk anak berarti saya harus mempersiapkan aja meskipun tidak mungkin langsung plok menganalisis berarti saya harus menyiapkan dulu aja LKPD untuk siswa yang LKPD-nya yang terbimbing gitu tidak yang distrategikan strateginya ya. Iya, berarti strateginya saya harus ya LKPD-nya mungkin berarti LKPD-nya harus yang terbimbing dulu nggak mungkin langsung karena ini untuk pertama kalinya sih untuk siswa kayak seperti itu sih. Setuju. Bu, ibu juga pernah ada ya awal-awal ketika mungkin beda aplikasi. Tapi dengan diarahkan begitu kan kita ngebiasain dulu.
keren. Iya, terus nyoba terus harus Bagus tuh petnya nyiapin baru dulu tuh. tutorial dulu merenya Nah, ke anak gitu. Setuju. Jadi enggak Setuju. kaget meren sih karena teh Jadi, anak ketika saya masuk kelas anak juga sudah tahu petnya, anak udah siap. Ya, Nah, saya harus bikin video ada gambaran lah, ada segambaran. Paling nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerti kan bisa nanya langsung anaknya kan gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau disiapin selain dari tadi yang 3 hal tadi? Cukup lah Bu ya. Ya, Tinggal kerungna weh. biar fokus dulu ya. Iya, itu Oke. dulu aja. Berarti sekarang udah ada gambaran dong. Alhamdulillah sudah. Bagaimana sekarang perasaannya, masih bingung kah? Sedikit bergerak. Alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau ada sedikit apa ya, walaupun Adanya sedikit. sih, enggak ada maksudnya makanya aduh saya pokoknya mah ada perubahan alhamdulillah. Ada gambaran gitu ya. Oke, ya, alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, semangat. Amin, terima kasih. Ini dia apa, nggak apa-apa, saya juga senang nih, malah ada apa, jadi penasaran nih buat observasi. Siap. Jadi ibu juga tahu apa yang mau diobservasikan dari obrolan ini, terus juga penasaran juga tuh sama si Pet, karena kalau ibu sendiri juga kan sama-sama kita IPA ya, jadi itu juga bisa jadi alternatif. Nggak sabar ibu juga pengen tahu gimana reaksi anak-anak. Wah, mudah-mudahan lancar Amin, besok amin, amin, ya. amin. Ibu mungkin itu aja ya Bu ya. Oke. Mohon maaf sudah mengganggu Tidak waktunya. apa-apa, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, waalaikumsalam. Ya, apa? Biasakan supaya ada keterangannya. Jadi ibu di sini juga. Sip. Ya, Mas Aman, kumaha dan? Alhamdulillah. Ya, terima kasih udah meluangkan waktunya, jadi repotin. Jadi jadi ini teh apa ya, kelanjutan dari pembicaraan kita waktu hari Kamis ya. Jadi dari observasi, kemudian mereka observasi juga. Jadi maksud dari obrolan kita ini semacam pasca observasi gitulah ya, di mana ini merupakan evaluasi atau kalibrasi istilahnya ya, dari apa yang sudah direncanakan pada pembicaraan kita waktu praobservasi sampai ini juga sudah melakukan observasi. Nah, itu juga untuk sampai sejauh mana gitu ketercapaiannya. Intinya mari kita untuk mengevaluasi ketercapaiannya supaya juga nanti
kita tahu gitu tindak lanjutnya, supaya lebih memperbaikinya lagi kalau memang masih ada gitu, atau misalnya kalau yang sudah baik ya berarti mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk guru-guru yang lainnya gitu. Nah kalau Ibu ingat atau tidak salah ya, waktu kita obrolan kita yang praobservasi itu, yang ingin mengusulkan atau yang akan dibicarakan di observasi itu kan dari tujuan pembelajarannya ya, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai apa sama strategi. Nah sekarang kita mulai dari yang tujuan pembelajarannya dulu. Kalau nggak salah tujuan pembelajarannya itu siswa paham membedakan ya, membedakan apakah itu rangkaian terbuka atau tertutup, kemudian juga dia mampu menganalisis arus listrik, arahnya, terus dia juga bisa merancang ya. Nah itu gimana kalau menurut penilaian dari Neng sendiri? Nah bagaimana ketercapaiannya setelah itu dilaksanakan? Alhamdulillah ya Bu, kalau pada saat pelaksanaan di kelasnya, terutama untuk tujuan pembelajaran ini, di mana siswa mampu membedakan rangkaian listrik, kemudian mampu untuk menganalisis dan terutama untuk merancang ya, karena terkait dengan adanya sendiri mampu menyajikan rancangan. Saya rasa sih hampir semua anak mampu membuat rancangan gitu ya. Apalagi ini karena menggunakan aplikasi, jadi tidak terlalu rumit. Bahkan ketika itu anak di kelas itu yang saya lihat adalah mencoba semua gitu kan, komponen-komponen listrik yang disediakan di dalam aplikasi itu dia coba semua, bahkan yang seharusnya mungkin belum saatnya dilakukan pada saat pertemuan itu siswa mencoba gitu. Jadi meskipun dan terbentuk rancangannya ya ada gitu, tapi kan belum pas untuk pada saat itu gitu. Cuman kalau untuk membuat sampai ke rangkaian listrik terbuka dan tertutup, alhamdulillah sih sudah berhasil. Berarti memicu keinginan siswa pada akhirnya, resetinya jadi lebih meningkat ya. Oke. Kalau di presentasi semua siswa yang sudah mampu berarti seperti itu sekitar berapa persen? Kalau mampu untuk merancang, kalau dilihat dari secara aplikasi ya, mereka akan mengirim di grup WA, di grup mereka berhasil atau tidaknya, ya hampir semuanya sudah bisa membuat gitu ya. Ya saya katakan 70% karena mungkin ada beberapa yang gagal karena terbakar pun ada di aplikasi gitu. Ya jadi bukan apa yang punya saya kok terbakar begini-begini. Ternyata ya itu karena mereka menggunakan misalnya daya potensialnya yang lebih besar gitu di aplikasi, padahal di LKPD-nya sendiri bukan menggunakan daya potensial yang itu gitu, beda potensialnya itu. Ternyata mereka mencoba lagi yang lain gitu yang memang disediakan di sana, jadinya terbakar, tidak sesuai dengan yang diperintahkan sih sebetulnya yang ada di situ. Yang jadi 70% lah keberhasilan pembelajaran. Oke. Nah kalau menurut Ibu sendiri 70% sudah keinginan atau apa yang ditargetkan? Ya, alhamdulillah sih kalau ini ya, untuk materi ini, untuk rangkaian ini ya sudah memenuhi sih. Cuman mungkin kan kadang kalau misalnya pada saat evaluasi tes seperti entah kenapa anak-anak suka diblokir. Kalau pada saat praktek, pada saat pembelajaran, tes evaluasi di akhir atau review ya istilahnya setelah pembelajaran itu banyak yang berhasil, tapi ketika nanti pada saat ulangan tuh anak-anak tuh yang kok gini, sampai dari sisi kognitifnya berarti iya, yang itu ketika ya. ditanyakan ke anak dulu kenapa pada saat pembelajaran kamu bisa, pada saat ulangan hasilnya kok gini, yang sering ini mah gitu. Berarti itu jadi hal yang harus kita analisis juga Iya, ya, betul. kenapa seperti itu gitu. Tapi kan maksud Ibu ini kan kalau dari kemampuan merancangnya 70% ada keinginan maksudnya target yang minimal tadi seperti itu. Saya tidak sekarang harus maksudnya ya idealnya gitu, atau ini sudah ideal menurut Neng 70% Ya idealnya sih 100% ya, tapi berarti ada rencana ini terus ditingkatkan ya ada apalagi ini
awalnya menggunakan aplikasi ya, harapannya sih nanti mereka di nyatanya mampu merancang ya. Jadi tujuan akhirnya pun saya dalam September ini memang ketika di aplikasi dulu sekarang ini, nanti di akhirnya ya produknya rangkaian yang nyatanya gitu. Tapi ya untuk walaupun ini aplikasi, setidaknya mereka ada gambaran karena memang situasi hidup kita kan memang terbatas ini ya. Jadi berarti ada ya di sana, maksudnya tuh ingin supaya membiasakan dan meningkatkan lagi. Nah, Mek sendiri ada menemui kendala nggak untuk atau apa aja kendala yang ditemui selama melaksanakan dari supaya tujuan ini tercapai itu, ada nggak masalah kendala atau kendala-kendala gitu? Iya, kendalanya itu Bu, seperti halnya pada saat di awal kita kasih ya, kekhawatiran ketika memang ini aplikasi yang pertama diberikan kepada siswa gitu. Jadi ya memang itu tadi. Jadi karena ini aplikasi baru, jadi ya kendalanya ya kita harus berulang kali ya menekankan kepada anak-anak, oh harus menggunakan yang ini. Terus juga kendalanya teh meskipun sudah disediakan LKPD, ini sih menurut saya penyakit anak-anak saya gitu ya di kelas saya tidak mau pernah benar-benar membaca LKPD gitu. Seharusnya kan padahal di LKPD itu ini kan baru kali aplikasi pertama. Di LKPD pun saya sediakan sampai sejelas mungkin gitu, sampai ada silakan link ke YouTube-nya untuk melihat tutor penggunaan ini. Tapi tetap aja kalaupun ada anak-anak yang mungkin tidak membaca dengan benar atau mungkin tidak membuka tutorial, jadi pada akhirnya ya itu coba dulu yang ini, coba dulu itu yang ini. Iya, jadi pada akhirnya sebenarnya itu yang menghambat waktu ya. Jadi pada akhirnya agak sedikit molor itu dan waktu, dan mungkin ya kendalanya karena ini berbasis IT, berbasis listrik ya, seperti yang terjadi pada saat observasi ya Bu ya, tiba-tiba listrik mati dan sebagainya. Jadi trouble-nya ya itu memang harus mempersiapkan lebih maksimal untuk hal-hal teknisnya sih sebenarnya. Kalau kendala dari siswa dan ini ya itu kurang rajin, kalau gitu kurang mencermati ini tuh apa dia seperti apa, ya belum terbiasa nih anak-anak. Literasinya mungkin faktor literasi dari anak ya. Oke. Nah, untuk menurut Neng kan udah ini kendala ya tadi literasi anaknya masih kurang gitu, kadang tidak cermat gitu loh. Padahal sebetulnya udah ada gitu di sana, udah jelas gitu seperti itu. Tapi karena tidak dibaca dengan betul-betul, akhirnya itu trial dan error gitu. Nah, dari kendala-kendala tersebut, menurut Neng sendiri untuk kedepannya gimana cara menanggulangi? Berarti itu kan terkait dengan pemahaman LKPD ya. Jadi mungkin sebelum praktek sebaiknya saya menyediakan waktu tertentu untuk membahas tentang LKPD itu, sehingga siswa betul paham isi daripada LKPD. Waktu ya, Jadi untuk membahas penggunaan LKPD-nya supaya lebih mereka dipastikan mengerti dalam mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalau untuk hal yang diobservasi yang berikutnya, yaitu tentang ada pengembangan strategi, itu bagaimana pencapaiannya nilai sendiri gimana? itu kan tadi terkait sama pengembangannya, saya memang ingin ke psikomotoriknya ya, mereka mampu merancang, mampu merangkai, kemudian mampu menganalisis. Nah kalau dilihat dari hasilnya gitu, ini kan masih satu bagian ya. Kalau secara rancangannya memang sudah ada mampu gitu kalau digunakan aplikasi. Tapi kalau untuk secara nyatanya kan saya belum bisa memastikan cukup. Jadi memang harus pada pertemuan berikutnya memang harus digunakan aplikasi ini. Aplikasi PET-nya ya, jadi akan digunakan sampai materi berikutnya terlihat kemampuan menganalisis. Jadi seiring dengan pembelajaran topik-topiknya tapi tetap menggunakan PET ini. Itu termasuk strategi yang digunakan. Iya, menggunakan aplikasi, dan ya itu tadi tentunya dengan penggunaan LKPD yang mengarah
membantu siswa untuk menganalisis. Jadi memang harus butuh waktu menerangkannya. Ini sama ya sekaligus membabat pertanyaan yang tadi ini Iya. bahwa kendalanya yang tadi itu ya. Oke, dan ini juga tetap kayak itu tadi apa cara untuk menanggulanginya ya mungkin untuk selanjutnya akan membahas dulu tadi LKPD Iya. gitu ya. Oke. Nah, untuk melihat perkembangan selanjutnya ini, untuk melihat bagaimana progresnya dari kan ini tadi sudah kita bahas ya yang untuk topik tentang apa itu listrik rangkaian listrik. Nah, untuk selanjutnya itu sendiri kira-kira nih untuk melihat progres perubahannya karena tadi kan udah tahu oh ini kekurangannya saya akan merencanakan perbaikan seperti ini kira-kira akan berapa lama Neng nanti sampai nanti ngecek lagi progresnya gitu berapa lama kira-kira waktu untuk dibutuhkan untuk melihat apa ya bahwa ada perbaikan lah gitu seperti itu untuk pembelajaran selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apa ya? Jadi sesuai dengan JPR yang sama RPP ini aja RPP satu bab ini dialokasikan sih direncanakan tuh berarti berapa ya? Kayak 5 kali pertemuan berarti ya. listrik dinamis ini berarti kalau 5 kali pertemuan 2 minggu dua mingguan ya, iya, berarti oke 2 minggu sekitar 2 minggu ya kita lihat ya. Nah untuk melihat ini ternyata ada progres nih gitu untuk kita ngeceknya gitu apa yang Neng akan atau Neng lakukan untuk mengetahui bahwa wah ini berhasil nih cara seperti ini ternyata anak ada peningkatan itu gimana sih? Ya berarti nanti kita lihat aja Bu di coaching berikutnya ya. Berarti 2 minggu lagi Iya. ya. Sip lah kalau gitu. Mudah-mudahan ini jadi apa ya momentum perubahan karena ini memang hal yang baru kan ya. Dan ini bisa diterapkan juga kayak kalau misalnya ini memang berhasil bisa diterapkan juga apa guru yang lain juga termasuk ibu juga gitu. Nah sekarang mungkin ini yang terakhir nih soal yang terakhir. Tadi kan setelah diobservasi kemudian dia sudah ngobrol bahwa oh, ternyata setelah kita juga analisis bahwa ternyata kekurangannya ini kelebihannya ini rencana ini bagi diri Neng sendiri gitu ada nggak hal yang memicu Neng misalnya yang saya harus mengembangkan diri dari Neng sendiri ada hal yang harus dikembangkan seperti itu ada nggak untuk pengembangan diri Neng sendiri gitu ada oh ya ternyata setelah pembelajaran ini berarti saya harus punya apa gitu seperti itu ya ada banyak apa aja tuh ya. aktivitas seperti apa tuh Lebih melek lagi IT kali ya saya secara pribadi terus jadi ketika nanti ada masalah bagaimana yang terjadi di aplikasi kemudian ini jadi bisa diselesaikan juga gitu nggak aduh ini gimana jadi juga harus ini kurang lain iya gitu jadi harus bisa menyelesaikan ya mungkin itu ikut banyak seminar atau Seminar, ya. pelatihan tentang pembelajaran yang bukan terbaik ya karena tergantung kalau dikatakan terbaik kan tergantung dari anaknya juga ya kita nggak bisa ngatain ini jelek atau enggak tapi kan tergantung dari anaknya jadi ya intinya terus mencari inovasi aja gitu apa sih yang terbaru gitu yang bisa diberikan kepada siswa. Oke, tadi apa untuk biar kita inovasi kita tuh semakin terbuka gitu ya bagus kayak gitu ya emang kita mungkin harus lebih banyak inovasi juga. Nah tadi selain dari lewat seminar gitu ya mungkin ya itu dari waktu yang ikut membagi juga ya jadi ditanya bunyi Iya, nanti di gambar. iya di gambar benar udah berapa kali tuh keren lah. Nah apalagi gitu selain dari seminar pelatihan kayak gitu ada lagi nggak yang untuk mencari ide atau inovasi yang dimaksudkan melalui apa lagi? Saya biasanya kalau lagi jurnal Gitu. jurnal ya karena biasanya kan yang terbaru itu dari jurnal sih sebenarnya yang sudah biasanya yang diseminarkan itu tuh awalnya dari jurnal biasanya dari jurnal sih nyari itu gitu.
Biasanya jurnal yang banyak itu pasti dari ya jurnal pendidikan sih ya. Ada kan sekarang mah Ada bisa rekomendasi dicari nggak yang Google Scholar gitu. Oh iya, oh iya, iya, Bisa iya, dari oh iya, Google iya, Scholar iya. yang apa, terus kalau enggak cari aja random abi mah tuh jadi random gitu. Random apa namanya, klik gitu apa tentang misalnya mau apa ya, misalkan virtual, atau mau tentang model, ya itu aja klik bahasa Inggrisnya nanti PDF, nanti keluar kan jurnal geografi, jurnal apa gitu. Tapi ya kalau yang sudah terakreditasi yang mulai istilahnya udah yang ya lihat aja di Google Scholar, jadi kita masuk ke Google Scholar yang banyak sih ya sih itu biasanya teh kan apalagi itu mah dari kampus-kampus tuh, jadi itu dikirimkan, ini dikirimkan, jadi kita nggak apa-apa menerapkan mereka kan dari biasanya dari skripsi, dari tesis atau dari penelitian, jadi bisa nih diterapkan paling dimodifikasi aja gitu. Atau sekarang juga mungkin ada banyak aplikasi-aplikasi dari pemerintah juga bisa yang digunakan kan kayak yang di pembatik itu yang mau belajar aja, terus kitanya juga bisa ngisi ternyata ngisi. Oh iya, bisa mengirim kita ya. bisa sebagai kontributor, Iya. jadi lumayan nanti teh. Kalau mau seminar kayak gitu bisa bisa dimanfaatkan. Terus itu yang pengganti LMS sekolah juga, oh iya, kan dari sini berbayar, bisa sekolah didaftarkan katanya di rumah belajar. Gitu deh Bu, apa namanya? sip lah kalau gitu, semangat untuk terus berinovasi dan menginspirasi ya, kan ini sesuatu yang baru juga gitu ya kan, saling sharing juga ya, untuk kemajuan bersama, kolaborasi gitu mungkin ya. Oke, ada lagi nggak nih yang di untuk yang mau di untuk pengembangan diri apalagi gitu, ada lagi nggak? Ibu lebih, nanti saya ibu atuh dah. Ya itu Ilmu kan lebih dari cuma aku. enggak juga dari ilmu pada tidak ini sih ya, jadi kan saya juga belajar dari anda Gitu ya. Keren dia. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan kita lihat sampai ketemu lagi 2 minggu untuk obrolannya. Berarti kalau ketemu masih salah segala ya. Semoga apa yang usaha Abang tujukan atau yang inginkan ya bisa terlaksana gitu dengan lancar gitu ya. Ditunggu juga si petnya gitu ya. Siap. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya. Oke. Mau ke kelas lagi sekarang ya? Mau ke kelas dulu. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian supervisi dengan paradigma coaching yang saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.